Shalom sobat-sobat pelita hidup. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Kisah Musa. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini Kau memberkati kehidupan kami. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau belajar tentang kehidupan dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Musa, yang Engkau pilih terlebih dahulu pada waktu itu. Bapa kami yang di sorga, mampukan kami untuk mendengarkan, bahkan juga menarik untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan pemberitaan firman ini dan juga untuk mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat-sobat pelita hidup channel. Hari ini tema yang kami angkat yaitu tentang jangan pernah minder atau jangan pernah tidak percaya diri. Pernahkah kita membaca atau mendengar kisah pemanggilan Musa, yang dimana Musa adalah seorang yang dipilih Allah dalam memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Kanaan. Ya, pada teks ini kita mau belajar dari kitab Keluaran pasal yang keempat, di mana Allah memanggil Musa. Tetapi kita melihat di sana ketika mendapat panggilan Allah, Musa mendapat beberapa, bahkan membuat alasan untuk menolak panggilan tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, Musa khawatir orang tidak akan percaya bahwa dia yang diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel. Itu yang pertama. Tetapi Allah tidak tinggal diam untuk meyakinkan bahwa Musa adalah orang yang cocok untuk dia utus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga Allah melakukan tindakan yang sungguh luar biasa. Ia mengubah tongkat Musa menjadi ular. Tentu Musa takut saat itu. Dan Allah meminta mengambil ekor ular untuk berubah kembali menjadi tongkat. Wah, sungguh besar perbuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita memegang ekor ular, bisa jadi kita jadi santapan ular. Kita lihat, sedangkan Panji si pawang ular saja, dia menjinakkan dan menangkap ular dari kepala ular duluan. Tetapi ini Allah menyuruh Musa untuk menjinakkannya dari ekornya. Ini menandakan bahwa pekerjaan Allah bagi hidup kita sangat luar biasa. Tak terselami pekerjaan oleh Allah. Selanjutnya juga Bapak Ibu saudara-saudara, Allah juga mengadakan kembali mujizat dengan membuat tangan Musa terkena kusta seperti salju seketika. Tetapi Allah seketika itu juga menyembuhkan dia. Ini juga menjadi bukti iman bagi kita. Allah mampu menyembuhkan sakit kalau kita percaya kepadanya. Lalu Allah juga mengadakan mujizat kembali dengan mengubah air dari sungai Nil menjadi darah.
Pada masa itu Sungai Nil adalah salah satu sumber kehidupan pada masa itu. Kalaulah tercemar Sungai Nil, tentu mengganggu perekonomian dan kebutuhan mereka sehari-hari. Ini mengajarkan kita baik sandang, pangan, dan apapun yang kita butuhkan, Allah akan memperlengkapinya. Tetapi kita harus menanamkan ini di dalam hati kita yang paling dalam, bahwa Allah memberi apa yang menjadi kebutuhan bagi diri kita, bukan memuaskan keinginan kita. Sehingga dengan 3 mujizat inilah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Musa juga tidak percaya diri dan tidak komit untuk menjawab iya akan panggilan Allah. Dengan alasan kalau dia tidak pandai bicara. Sampai-sampai Allah murka dan mengatakan, siapakah yang menciptakan lidah? Tapi tetap juga Musa mengatakan untuk mengutus yang lain, yaitu saudaranya sendiri, Harun. Tetapi Allah menekankan bahwa ia akan mengutus saudaranya, Harun, menjadi penyambung lidahnya dan memberkati lidah Musa dan Harun. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat renungan ini kita diminta untuk tidak minder. Apa sih itu minder? Ya, minder itu adalah, atau rendah diri adalah, merujuk pada kurangnya rasa percaya diri dalam diri seseorang yang membuatnya merasa selalu kurang atau tidak berharga dibandingkan oleh orang lain. Sehingga dia sering sekali cenderung membandingkan dirinya kepada orang yang lebih tinggi dari dia. Sehingga dia merasa tidak mampu. Serasa dia tidak sanggup untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu. Nah, dari kisah Musa ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diberkati bahwa bagaimanapun keadaan kita, keluarga kita, status kita, dan mungkin kita memperbandingkan hidup kita dengan yang lebih baik. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki kita untuk minder. Tuhan tidak menghendaki kita untuk tidak percaya diri. Karena apa? Karena kita ini, diri kita ini berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan sungguh mulia dan kita sempurna. Sama seperti Musa dibuang oleh ibunya di sungai, dirawat oleh putri Firaun hingga ia menemukan jawaban hidupnya, bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat renungan ini kita diingatkan bahwa kita hidup karena ada tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu untuk bagaimana supaya hidup kita ini berarti di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memperbaiki diri, mengembangkan talenta kita untuk melayani Tuhan, dan menabur kasih Allah, sehingga katakan tidak terhadap minder, katakan tidak terhadap ketidakpercayaan diri. Mari percayalah bahwa Allah akan memampukan kita kepada pekerjaan yang mulia.
Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Lewat renungan ini, lewat daripada kisah Musa ini, kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak lagi minder, untuk tidak lagi tidak percaya diri, tetapi kami merasa optimis dan percaya diri dan akan dimampukan oleh Tuhan di dalam melakukan pekerjaan atau di dalam melakukan pelayanan. Karena Tuhan akan memampukan dan senantiasa mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Begitu luar biasanya firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.